Halo guys, welcome to Refilms. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat ink splatter Instastory animation di Adobe After Effects. Yang contohnya itu seperti ini. Nah, untuk membuat animasi ini kalian perlu mendownload beberapa file yang udah gue siapin di link yang ada di bagian deskripsi di bawah. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, sekarang kita sudah berada di Adobe After Effects. Pertama, kalian bisa import terlebih dahulu file-file yang kalian butuhkan untuk membuat animasi ini. Kalian bisa download file-file tersebut di link yang udah gue siapin di bagian deskripsi di bawah. Jika sudah, kalian bisa klik di sini untuk membuat komposisi baru, lalu namakan menjadi maincom, ukuran 1080x1920, lalu durasi 15 detik. Selanjutnya kalian bisa Ctrl Y untuk buat solid baru, dan di sini akan gua atur warnanya menjadi putih. Jika sudah, kalian bisa klik OK. Selanjutnya kalian bisa masukkan foto background di atas layer solid tadi. Lalu atur scale-nya kalian turunin menjadi seperti ini kira-kira. Oke, jika sudah kayak gini, kalian bisa masukkan gambar bunga ke bagian timeline. Lalu scale-nya kalian turunin. Di sini akan gua atur scale-nya menjadi sekitar 55%. Lalu posisinya akan gua atur ke pojok kiri atas seperti ini. Kalian bebas mau atur di mana aja, tapi kalau gue akan posisiin di bagian sini. Jika sudah, kalian bisa Ctrl D untuk duplikat, lalu atur rotasinya menjadi minus 180, lalu atur posisi bunga yang kedua ini ke pojok kanan bawah seperti ini. Kalian bisa atur-atur lagi, pas-pasin lagi sesuai dengan keinginan kalian. Jika sudah, kalian bisa ketikkan tag. Di sini gue menggunakan font Summer, lalu warna itu biru. Kalian bisa klik OK. Di sini akan gue ketikkan Summer Collection. Untuk fontnya nanti gue taruh link downloadnya di bagian deskripsi di bawah ya. Lalu anchor pointnya ketengahin dan align-nya juga ketengahin seperti ini. Jika sudah, kalian bisa select teks di bagian summernya aja, karena akan gue rubah warna supaya beda daripada tulisan collection ya. Di sini akan gue rubah ke warna kuning. Kalian bisa ikutin aja kode hexnya kayak gini ya. Oke, jika sudah, kalian bisa select teksnya, lalu pergi ke efek and preset dan cari efek yang namanya itu drop shadow, lalu tarik ke bagian teks tadi, lalu atur opacity-nya menjadi 35%. Oke, jika sudah, kalian bisa pindah ke detik pertama. Lalu selanjutnya kalian bisa klik P di bagian flower duanya ya. Klik P untuk buka position, nyalakan keyframe-nya, nyalakan juga blur-nya, lalu pindah ke detik ke 0. Lalu ubah bunga yang pertama ini posisinya ke pojok kanan atas kayak gini. Kalian bisa geser terlebih dahulu ke kiri sampai keluar dari frame. Jika sudah, kalian bisa geser ke atas kayak gini. Jadi nanti animasinya itu mulainya dari pojok kiri atas ya. Jika sudah, kita bisa beralih ke bunga yang kedua. Kalian bisa geser ke kanan kayak gini. Jika sudah keluar frame, kalian bisa geser ke bawah kayak gini. Jadi mulai animasinya itu dari pojok kanan bawah. Select keyframe F9 untuk easy ease, buka grab editor, lalu atur curve-nya menjadi seperti ini. Jika sudah, kalian bisa pindah ke detik pertama, lalu select layer teksnya, lalu Ctrl Y untuk buat slot baru, kalian namakan menjadi path. Untuk sementara akan gua hide dulu path tersebut. Lalu kalian bisa pilih pen tool, sambil kalian select layer pathnya, kalian bisa mulai gambar bentuk sesuai dengan bentuk teks yang kalian gunakan. Kalian bisa gambar garis-garis kayak gini, pokoknya ikutin dari teks yang kalian bikin ya. Oke, ini akan gua percepat aja buat mempersingkat waktu. Kalau kalian ingin nonton tutorial lebih lanjutnya, nanti gue taruh linknya di bagian deskripsi di bawah ya. Jadi kalian bisa langsung nonton aja. Nah, jika sudah selesai kayak gini, kita bisa fit up lagi. Lalu di sini akan gua unhide lagi, kita munculin lagi, pergi ke efek and preset dan cari efek namanya stroke, lalu masukkan ke layer path tersebut. Select all mask, lalu ubah pestanya menjadi on transparan agar teksnya kelihatan. Lalu naikkan brush size-nya agar menutupi seluruh bagian teks. Jika sudah, kalian bisa pindah ke detik pertama, lalu atur N-nya menjadi 0. Kita klik U untuk buka keyframe, lalu atur ke 2,5 detik dan atur bagian N-nya menjadi 100%. Jika sudah, kalian bisa select keyframe F9 untuk easy ease. Oke, lalu klik bagian teksnya, lalu ubah track matte teksnya menjadi alpha matte. Maka hasilnya itu kayak gini. Kita bisa preview terlebih dahulu. Nah, jadi kayak gini hasilnya. Oke, kita bisa play lagi, kalian bisa lihat hasil kayak gini ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan buat animasinya ya, animasi fotonya. Di sini kita bisa pergi ke bagian project, lalu kita bisa pilih dulu nih foto yang mau kita gunakan itu foto apa.
Gue akan gunakan foto yang ini dulu, kita taruh di layar paling atas, lalu scale-nya kalian bisa atur, pokoknya sesuaiin aja bentuknya ya, ukurannya juga kalian sesuaiin. Posisinya kalian bisa atur kiri kanan atas bawahnya, terserah kalian. Oke, jika dirasa sudah pas kayak gini, kalian bisa masukkan video splatter matte-nya itu ke bagian timeline, lalu atur di paling atas kayak gini. Lalu kalian bisa atur scale-nya menjadi 200% kayak gini. Lalu kita pindah ke detik ke 3 kayak gini. Lalu kalian bisa geser splatter matte-nya mulainya dari detik ketiga. Geser kayak gini, pastiin ya di detik ketiga. Jika sudah, kalian bisa ubah track matte dari fotonya menjadi Luma matte, sorry. Kalian bisa klik kayak gini. Lalu jika kita lihat itu animasinya itu kayak gini, kita bisa play terlebih dahulu. Nah, kayak gini. Oke, ya kita lihat lagi kayak gini animasi splatter matte tadi ya. Fotonya sudah nyatu ke dalam bagian dari splatter matte. Jika sudah, kita bisa pindah ke detik ke-6, lalu kalian Ctrl D untuk duplikat, nyalakan. Jangan di unhide ya, pokoknya nyalakan, geser splatter matte kedua itu mulainya dari detik ke-6, lalu masukkan foto kedua di bagian bawah dari splatter matte yang kedua. Taruh di sini. Lalu atur scale-nya, kita turunin dulu. Kita turunin scale-nya. Oke, lalu kalian taruh ke bawah dari splatter matte-nya, ubah track matte-nya menjadi Luma matte juga. Oke, jika kita lihat maka kayak gitu hasilnya. Nah, ini bisa kalian ulangi beberapa kali, terserah kalian, pokoknya sesuai dengan foto yang kalian punya. Di sini akan gue ulang sekitar 3 sampai 4 kali sampai benar-benar 15 detik. Lalu jika sudah, kalian bisa lihat kayak gini hasilnya. Nah, tadi adalah bagaimana cara membuat ink splatter instastory animation di Adobe After Effects. Gimana? Mudah kan? Kalau kalian memiliki pertanyaan yang lainnya atau ingin request sesuatu, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, sekian untuk hari ini. Always be creative.